Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 1 yang Bu Guru sayangi. Apa kabar anak-anakku hari ini? Bu Guru doakan semoga anak-anak beserta orang tua kalian dalam keadaan sehat, sehingga anak-anak hari ini lancar dalam mengikuti pembelajaran daring. Anak-anak, hari ini kita akan belajar fikih. Nah, sekarang kita akan memulai materi yang baru, yaitu tentang mudahnya sholat dalam perjalanan. Anak-anak siap? Silahkan anak-anak simak dengan baik. Anak-anak, melaksanakan sholat 5 waktu adalah salah satu kewajiban kita sebagai umat muslim. Akan tetapi, kadangkala ada waktu atau ada sesuatu yang membuat kita terpaksa tidak dapat melaksanakan sholat tepat pada waktunya. Misalnya, saat sedang dalam perjalanan yang sangat jauh. Untuk itu, kita harus melaksanakan sholat dengan dijamak dan bahkan dikosor. Ketika dalam perjalanan jauh, seringkali kita kesulitan untuk melaksanakan sholat. Kita bisa melaksanakan dengan cara dijamak. Dijamak itu adalah digabungkan dan dikosor. Dikosor itu artinya diringkas. Hal ini merupakan rukhsah atau keringanan. Nah, untuk yang pertama yang akan kita bahas adalah sholat jamak. Sholat jamak itu adalah sholat yang digabungkan. Menggabungkan 2 sholat fardu yang dilaksanakan pada satu waktu. Contoh sholat jamak yang pertama adalah sholat duhur dan asyar. Dikerjakan pada waktu duhur atau pada waktu asyar. Yang kedua adalah sholat maghrib dan isya yang dikerjakan pada waktu maghrib atau isya. Nah, jadi sholat yang boleh dijamak itu adalah sholat duhur, asar, maghrib, dan isya. Anak-anak, hukum melaksanakan sholat jamak adalah mubah. Mubah itu artinya boleh. Tapi bagi orang-orang yang memenuhi syarat. Syaratnya apa dalam melaksanakan sholat jamak? Syaratnya itu ada 2. Yang pertama, dalam perjalanan jauh minimal itu paling sedikit 81 km atau menurut kesepakatan sebagian imam mazhab. Dan ingat, perjalanan itu tidak bertujuan untuk maksiat atau untuk perbuatan dosa. Kemudian yang kedua, syaratnya adalah dalam keadaan sangat ketakutan atau khawatir. Misalnya perang, sakit, hujan lebat, angin topan, dan bencana alam. Berikutnya, sholat jamak itu dibagi 2. Yang pertama adalah sholat jamak takdim atau jamak yang didahulukan. Artinya apa? Menjamak 2 sholat yang dilaksanakan pada waktu yang pertama. Misalnya sholat duhur dan sholat asar dikerjakan pada waktu zuhur.
Jadi anak-anak mengerjakan 4 rakaat sholat duhur, kemudian melaksanakan lagi 4 rakaat sholat asyar. Contoh yang kedua adalah sholat maghrib dan isya. Dikerjakan pada waktu maghrib. Jadi mengerjakan 3 rakaat sholat maghrib, kemudian 4 rakaat sholat isya. Anak-anak, dalam melaksanakan sholat jamak takdim, maka 1. Harus berniat menjamak sholat pada waktu yang pertama. 2. Mendahulukan sholat pertama dan dilaksanakan segera, tidak diselingi perbuatan atau perkataan lain. Yang ketiga, pada sholat yang kedua harus masih dalam perjalanan. Sekarang sholat jamak yang kedua adalah sholat jamak takhir. Kalau tadi takdim, kalau sekarang takhir, atau jamak yang diakhirkan, yakni menjamak 2 sholat yang dilaksanakan pada waktu yang kedua. Misalnya sholat duhur dan sholat asyar dikerjakan pada waktu asyar. Jadi anak-anak sholat duhur dan asyar digabung, tapi anak-anak mengerjakannya pada waktu asar. Artinya nanti anak-anak mengerjakan 4 rakaat sholat duhur, kemudian 4 rakaat sholat asyar. Contoh berikutnya adalah sholat maghrib dan isya. Dikerjakan pada waktu isya. Jadi mengerjakan 3 rakaat sholat maghrib dulu dan 4 rakaat sholat isya. Nah, anak paham? Adapun ketika melaksanakan sholat jamak takhir adalah 1. Harus berniat melakukan sholat jamak takhir. 2. Tidak disyaratkan harus mendahulukan sholat pertama. Boleh sholat pertama dulu baru sholat kedua, atau sholat kedua dulu baru sholat pertama. Yang ketiga, pelaksanaan sholat jamak takhir pada sholat yang kedua harus masih dalam perjalanan. Demikian anak-anak materi yang Bu Guru sampaikan hari ini. Semoga anak-anak bisa memahaminya. Nanti bisa anak-anak baca juga dalam buku paket fikih kalian. Anak-anak bisa membaca yang tentang sholat jamak. Kemudian yang terakhir untuk tugas anak-anak adalah mengerjakan soal yang ada di layar HP kalian di slide terakhir. Nanti silahkan anak-anak tulis soalnya, kemudian anak-anak jawab. Nanti kalau sudah selesai, minta tolong kepada orang tua kalian untuk memfotokan. Jangan lupa dikirim ke Bu Fitri. Demikian anak-anak, kurang lebihnya mohon maaf. Marilah kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari Bu Guru, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.